Halo semuanya, pada kali ini dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul dan bidang Hodge. Dan tentunya panggul ini yang sangat-sangat penting sekali pada saat proses persalinan. Nah, ini namanya panggul wanita. Dan tujuan dari kita mempelajari anatomi panggul dan bidang Hodge ini tentunya adalah untuk mengidentifikasi tulang dan struktur-struktur dari tulang panggul itu sendiri. Kemudian dapat menjelaskan bagian-bagian panggul ya dalam kebidanan ya yang berhubungan dengan persalinan, obstetri yang tentunya nanti dibagi-bagi lagi ya dari pintu atas panggul, kemudian bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Kemudian dapat menghubungkan dari bentuk bentuk panggul dengan bentuk persalinan. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya panggul itu terdiri dari dua bagian ya. Ada bagian yang keras dan ada bagian yang lunak. Dan tentunya bagian yang keras ini terdiri dari tulang-tulang, dan bagian yang lunak ini adalah bagian otot dan ligamen yang tentunya menopang dari tulang-tulang keras panggul. Ini kemudian nanti kita menjelaskan lagi tentang 3 tulang pangkal paha. Jadi di tulang pangkal paha ini ya, atau disebut dengan kokse ini, ada yang tulang usus, ada tulang duduk, dan tulang kemaluan. Jadi teman-teman bisa lihat ya dari gambar berikut ini. Ini adalah 3 tulang pangkal paha. Jadi bisa dilihat dari warnanya, ada warna ungu, merah, dan kuning. Dan ini adalah tulang pangkal paha yang disebut dengan os kokse. Yang ungu itu adalah ilium, yang sering disebut dengan tulang usus. Jadi di sini biasanya usus ya, usus ini ditopang di antara kedua tulang usus ini yang disebut dengan ilium. Kemudian kalau yang kuning yaitu adalah tulang duduk. Tulang duduk ini disebut dengan os ischium. Berarti disinilah tempat tulang yang bisa menopang saat kita duduk. Kemudian yang merah, itu ada gambar yang merah ya. Yang merah itu disebut dengan tulang kemaluan atau os pubis. Nah, di tulang kemaluan ini bukan hanya tulang saja, tapi di bagian tengahnya ya, di antara kedua tulang pubis ini terdapat sendi. Jadi yang sendi ini namanya simfisis pubis. Dan tentunya ini adalah bagian yang lunak, sehingga panggul itu tidak kaku, dia fleksibel. Dalam proses persalinan, di dalam tulang sendi inilah dia bisa bergerak, merenggang pada saat kepala sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, ini bagian dari tulang panggul juga ya. Jadi ada tulang kelangkang, dia berbentuk segitiga, melebar di atas dan meruncing ke bawah. Ini tulang tungging. Jadi tulang tungging ini bentuknya segitiga dan terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Nah, ini tadi yang kita sebutkan yang berhubungan dengan proses persalinan. Panggul itu terdiri dari 4 bidang ya. Ada pintu atas panggul, kemudian ada bidang luas panggul, ada bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Nah, itu bisa lihat di gambar ya, di slide ya. Kemudian kalau pintu atas panggul ini bagiannya ya, bagian-bagiannya itu ada dari promontorium, bisa dilihat ya di gambar. Jadi dia di bagian atas ini ada promontorium, ada sayap sacrum, kemudian ada linea innominata, kemudian ada superior osis pubis, dan pinggir atas simfisis. Nah, ini adalah bagian yang dinamakan dengan promontorium atau pintu atas panggul ya. Kemudian, nah ini adalah salah satunya, ini adalah bidang luas panggul. Nah, bisa dilihat ya bidang luas panggul ini ya. Jadi bidang dengan ukuran yang terbesar, yang terluas ini adalah di
bidang luas panggul. Kayak dia dibilang bidang luas panggul atau bidang tengah panggul. Jadi bidang ini terbentang ya antara pertengahan simfisis ini ya, jadi di bawah atas simfisis itu pertengahan simfisis ya, kemudian pertengahan acetabulum, bisa dilihat ini ya, pertengahan acetabulum, kemudian pertemuan antara ruas sakral kedua dan 3 ini ya. Jadi memang dia benar-benar cukup luas karena itu dilihat dari diameternya. Diameter dari muka belakangnya ini 12,75, sedangkan ukuran melintangnya 12,5 cm. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bidang sempit panggul. Nah, kalau dibilang bidang sempit panggul, berarti benar ya, berarti ini adalah bidang yang memang sempit. Karena ukurannya itu, ukuran muka belakangnya ini ya, muka belakangnya ini hanya 11,5 cm. Dan batas-batasnya ini ada di pinggir bawah simfisis, kemudian ke dua spina ischiadica. Jadi di tulang duduk itu ada yang namanya tulang yang menonjol yang disebut dengan spina ischiadica. Nah, inilah yang mengapa dia disebut dengan bidang sempit panggul. Kemudian nanti dia pertemuannya ada di 1-2 cm di atas ujung sakrum. Inilah yang menjadi batas dari bidang sempit panggul. Kemudian pintu bawah panggul. Nah, kalau pintu bawah panggul ini itu dia bukan satu bidang, tapi terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama yang menghubungkan antara kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Nah, ini dia merupakan bukan bidang ya, tapi dia merupakan bidang segitiga, dua segitiga dasar yang sama. Ya. Kemudian nanti yang berhubungan dengan proses persalinan gitu ya, itu ada namanya bidang Hodge. Jadi bidang Hodge bisa dilihat di gambar di sini ya, bidang Hodge terdiri dari 4 Hodge. Ada Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, dan Hodge 4. Ini sesuai dengan bidangnya tadi ya, ada bidang PAP, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Dan ini adalah jalannya proses persalinan. Jadi kepala itu melewati dulu dari pintu atas panggulnya, kemudian bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan akhirnya ke pintu bawah panggul. Akhirnya terjadilah kelahiran gitu ya. Jadi Hodge 1 ini dia sesuai dengan tadi yang bidang panggul. Jadi Hodge 1 itu ya, itu sejajar dengan pintu atas panggul. Nah, di sini ya, pintu atas panggul. Kemudian Hodge 2 sejajar dengan Hodge 1 ya. Berarti dia melalui pinggir bawah simfisis. Nah, di sini pinggir bawah simfisis. Ya. Kemudian kalau Hodge 3 ini sejajar dengan Hodge 1 melalui spina ischiadica. Nah, di sini. Jadi spina ischiadica tadi bagian dari tulang duduk atau tulang ischium ya. Jadi dia ada tulang yang menonjol. Nah, disinilah ya kadang-kadang kepala itu sering terhambat untuk maju gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak sesuai dengan putaran, akhirnya itu bisa menjadi kemacetan dalam proses persalinan. Dan kemudian ada Hodge 4. Nah, Hodge 4 ini sejajar dengan Hodge 1 melalui os coccygeus. Nah, itu ya penjelasan saya tentang anatomi panggul dan bidang Hodge. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.